وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi dalam rangka membahas agama kita, mempelajari agama kita, bila khusus masalah fikih jual beli. Kita sampai di pembahasan yang ke-10, yaitu terkait jual beli rokok. Nah, ini belum langsung ditulis hukum rokok haram, itu Mas Angga. Maka siapa yang meneliti dengan baik kalam ulama pasti akan menemukan atau menentukan bahwa hukum rokok itu haram. Rokok itu haram. Demikian menurut pendapat para ulama madhab. Hanya pendapat sebagian kiai loh ya, itu udah menjurus ke ormas tertentu di Indonesia yang tidak berani mengharamkan sehingga ujung-ujungnya mengatakan makruh atau ada yang mengatakan mubah. Jadi memang kalau di Indonesia yang banyak ngerokok itu kiai gitu, bahkan diragukan kekiaiannya kalau nggak ngerokok. Bahkan di pesantren-pesantrennya itu ada sebagian pesantren itu yang identik dengan gondrong dan ngerokok. Kalau nggak ngerokok nggak santri. Padahal kalau kita mau meneliti lebih jauh, ulama madhab tidak pernah mengatakan demikian. Termasuk ulama madhab panutan kita yaitu ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Syafi'iyah seperti Ibnu A'lan dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar. Riyadhus Shalihin ini kan kitabnya Imam siapa? Mas Yahya Nawawi. Al-Azkar juga kitabnya siapa? Nawawi juga. Nawawi madhabnya Syafi'i gitu. Di syarah, maka berarti ulama yang mensyarah ya ulama Syafi'iyah. Dia menjelaskan bahwa haram hukumnya. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan yang lain adalah Syekh Abdurrahim Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an, serta ulama Syafi'iyah lainnya. Kemudian Qalyubi, ulama Syafi'iyah yang wafat tahun 1069 Hijriah, berkata dalam kitab Syiah Qalyubi ala Syarah Al-Mahalli. Al-Mahalli ini kitabnya Imam Nawawi juga. Nah itu jadi Imam Syafi'iyah juga. Ditulis bahwa ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Jadi kalau ngomongkan zatnya, tembakau itu suci, tapi kalau dikonsumsi haram. Oleh karena itu para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram. Karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit. Jadi ganja karena bikin sakau haram, walaupun zatnya halal. Artinya kalau megang ganja nggak najis. Gitu. Nah, rokok juga sama karena bisa menumbuhnya berbagai macam penyakit. Ulama madhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah, Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat pembahasan dalam kitab Hukmu Ad-Din fil Lihyah wa Tadhin. Hukum tentang jenggot dan rokok. Yang disusun oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi Hafidhullah terbitan Maktab Al-Islami. Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil berikut. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi ini dalil umum ya, dalil umum. Memang kalau kita kembali kepada asbabun nuzulnya, ayat ini maksudnya adalah sebagian sahabat itu mengatakan aku infaknya nanti aja lah kalau udah kaya gitu. Karena waktu itu ada jihad, ya. Kemudian beliau mengatakan aku infaknya nanti kalau udah kaya aja. Aku tak nyari duit dulu gitu, nggak infak lagi. Gitu. Nah maka kemudian turun ayat ini. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Kenapa? Karena kalau kaum muslim sudah berhenti berinfak, gitu, padahal butuh dana untuk berjihad, gitu. Ya gimana mau beli senjata, mau beli kuda dan seterusnya pada zaman itu. Ya, maka tapi suatu ayat itu bisa bermakna juga umum, gitu. Jadi nggak harus merujuk pada
tafsir pada asbabun nuzulnya, tapi bisa kembali kepada makna umumnya. Sehingga ayat ini sering dijadikan dalil untuk larangan bunuh diri. Nah, orang yang merokok itu termasuk membunuh dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Nah, karena rokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak sistem tubuh, penyakit, dan seterusnya, nah, sampai sistem reproduksi, maka dari alasan ini jelas rokok terlarang atau haram. Ya, kemudian hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas berulang-ulang, yaitu la dororo wala diroro. Tidak ada yang boleh kemudian membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan pula orang lain. Nah, dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberikan mudorot pada orang lain, dan rokok termasuk dalam larangan memberikan bahaya. Maka perlu diketahui bahwa rokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah. Utsmani di sini Turki Utsmani maksudnya. Dan orang yang merokok dikenakan sanksi setelah rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan rokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwasanya rokok sangat bahaya terhadap kesehatan tubuh. Dia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah, yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Dan faktanya loh ya, yang saya tahu ini, umumnya orang rokok gitu kan itu kemudian ya mesti ngumpul kemudian ngomong omongan-omongan yang lebih banyak nggak bermanfaat daripada bermanfaat. Kemudian belum lagi biasanya kalau merokok ya kemudian ditemani dengan hal-hal yang nggak benar gitu kan, entah lagu-lagu, entah macam-macam gitu. Ya, seperti orang isep sisa itu kan rata-rata di mana, di kafe, kemudian banyak tontonan-tontonannya. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah nggak mungkin perkara baik itu berkumpul dengan yang jelek-jelek. Logikanya nggak mungkin di masjid itu ada kejelekan gitu loh. Nah, maka kalau berkumpul yang jelek-jelek di masjid berarti ada yang salah dengan pengelola masjid. Bukan masjidnya, pengelolanya. Maka rokok itu biasanya ngumpulnya di tempat yang nggak ada kebaikan atau kebaikannya sedikit sekali. Nah, sanggahan dan pada pendapat makruh dan boleh. Sebagian orang, bahkan ulamanya berkata bahwasanya dalil kalau suatu hukumnya mubah kecuali terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an", dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Maka ini kaidah ya, segala sesuatu hukumnya mubah kecuali yang dilarang, benar. Dalilnya juga benar gitu kan. Namun ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi itu halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Ini pendapat sebagian orang. Akan tapi dalil ini nggak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal yang merusak. Nah, ini juga bagian dari kaidah lagi gitu. Nah, jadi kaidah semua itu halal kecuali yang diharamkan. Atau semua itu halal kalau nggak merusak. Tapi kalau kemudian merusak, maka ya nggak jadi halal. Contoh anggur. Anggur pasti halal, tapi begitu anggur jadi homer, ya rusak. Gitu. Karena sifat homer menghilangkan akal. Kalau hilang akal aja kemudian ram, hilang akal itu berarti kan otaknya nggak rusak tuh, cuman agak apa ya istilahnya, bukan berarti kemudian kena kanker otak, bukan gitu, tapi lebih kepada dia mikirnya nggak sesuai dengan kondisi normal sadar gitu loh. Nah, tapi sedangkan rokok ini bahkan bisa kanker otak gitu atau kanker-kanker yang lain. Gitu. Maka tentu sebenarnya rokok itu lebih bahaya daripada homer dalam konteks akibatnya kepada organ gitu loh. Walaupun homer juga kadang membuat orang gagal ginjal dan seterusnya. Gitu. Jangan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim." Jangan kamu bunuh dirimu. Karena Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa sih artinya? Artinya Allah tuh menyayangi kita sampai akhirat nanti gitu loh. Di dunia dikasih rahmat, di akhirat juga dikasih rahmat. Kok kamu malah nggak sayang sama dirimu? Kira-kira gitu loh. Mafhumnya itu kayak gitu ayat ini. Maka ketika Allah saja sayang sama kita, maka kenapa kita nggak sayang sama diri kita? Kok ada orang bunuh diri? Kok ada orang loncat dari gedung? Kok ada orang yang kemudian melukai dirinya sendiri, orang-orang Syiah itu? Kok ada orang-orang yang kemudian ya trek-trekan sampai akhirnya kepalanya pecah gitu kan?
Nah, kok ada gitu? Itu pertanyaan itu. Nah, kenapa? Innallaha kana bikum rahim. Allah tuh sayang sama kamu. Bahkan sayangnya Allah itu melebihi sayangnya ibu kita ke kita. Ya, melebihi sayangnya binatang buas yang menyusui anaknya. Allah lebih sayang dari semua itu. Ya, oleh karena itu maka harusnya kita itu malu gitu loh ketika kita merusak badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mentato badannya itu loh. Kemarin kan Allah al-mustausimatu wal musimatu, orang yang minta ditato dan orang yang menato gitu. Nah, itu kan dijojoh-jojoh kan apa istilah? Dicolok-colok untuk pakai jarum kan kulitnya itu. Itu kan harusnya kita tuh malu karena Allah tuh sayang sama kita. Kenapa kok kita enggak sayang sama diri kita? Justru yang menyakiti kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri coba. Itu nanti di akhirat badannya bisa protes. Kenapa paru-paru aku sebagai paru-paru mbok rusak gitu. Itu pertanyaan tuh. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau nggak sedap, jadi lebih ke soal baunya. Maka hukum ini dikiaskan dengan makan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau tidak sedap berdasarkan sabda Nabi SAW. Man akal al basol, siapa yang makan bawang merah, wal wastuma, wal kuros, bawang putih dan karos. Fala yakroban masjidana, maka jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza, karena malaikat itu tersakiti mimma yata'azza minhu binu banu Adam, sebagaimana sebagaimana Bani Adam juga tersakiti. Jadi kalau kita menyakiti orang lain ya, maka malaikat juga tersakiti. Nah, dalil ini juga nggak kuat. Kenapa? Karena orang makan bawang ini justru bukan nggak sehat, malah sehat gitu loh. Ya, bawang putih itu terkenal untuk menurunkan hipertensi. Bawang merah itu juga demikian. Makan bawang itu sehat, cuman menghasilkan bau. Nah, bau yang keluar dari perbawangan inilah yang kemudian dilarang. Tapi kan nggak bisa dihilangi. Maka orang makan bawang ya silakan, tapi habis itu gosok gigi kan gitu. Tapi nek rokok enggak gitu kan. Kenapa? Karena rokok bukan hanya sekedar nggak sedap baunya, tapi lebih dari itu penyakit. Oh. Maka ini terbantahkan ya, orang yang berpendapat mubah terbantahkan, berpendapat makruh terbantahkan. Ya. Orang yang berpendapat mubah, hukum asal segala sesuatu mubah, sampai ada dalil mengharamkannya. Dalil mengharamkannya nggak ada memang. Tapi yang ada adalah kaidah bahwasanya sesuatu yang merusak itu haram. Nah, orang yang berpendapat makruh berpendapat bahwasanya dalilnya adalah terkait bawang. Nah, bawang itu tidak bikin penyakit. Bawang itu malah bikin sehat. Malah ada yang jual bawang lanang lah. Ada yang jual bawang putih jadi kemas dalam kapsul lah. Itu kan menunjukkan bahwasanya bawang itu justru menjaga kesehatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sama dengan firman yang di atas, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sehingga ketika rokok itu hukumnya haram, maka jual belinya jika haram. Maka jual belinya pun haram. Ibnu Abbas berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa innallaha azza wa jalla idza harrama akla syai'in harrama tsamana. Yaitu bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan pula upah hasilnya. Sehingga kalau itu tadi kita kuatkan atau kita memegang pendapat yang mengharamkan, maka jual beli rokok juga nggak boleh. Begitu pula jual beli bahan bakunya, yaitu tembakau juga nggak boleh. Karena jual beli tembakau nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, termasuk dalam tolong-menolong dalam berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwa. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Dan di Indonesia, orang terkaya di Indonesia, itu karena rokok. Dan bukan orang Islam. Sehingga ya harusnya kita kemudian berpikir berkali-kali lipat gitu loh. Ya, jangan kemudian justru melihat enaknya, tapi gimana efeknya. Dan rokok itu ada istilah orang kena kanker karena perokok pasif gitu. Nah, sehingga yang harus kita pahami, kita tuh nggak boleh mendolimi orang lain gitu kan. Adulmu dulumatu yaumal kiamah, kedoliman akan menyebabkan masalah di hari kiamat, kegelapan di hari kiamat. Nah, kalau kita merokok kemudian membuat orang lain sakit paru-paru, nanti kita bertanggung jawab di akhirat. Wong tanpa kita punya masalah dengan orang lain, kita masuk surga dengan amal kita aja belum tentu cukup. Belum tentu cukup, kalau bukan karena rahmat Allah belum tentu kita bisa masuk surga.
maka kok kita masih punya PR gitu loh, punya masalah sama orang-orang yang inilah, yang itulah, maka ini yang harus kita pahami bersama gitu teman-teman. Wanifidina azani Allah wa iyyakum, sehingga sebaiknya ya kan orang kalau sudah kenal agama, agama itu punya makosid syariah. Agama itu punya tujuan dari syariat 5 hal. Yaitu yang pertama hifdzun nafs, menjaga jiwa. Agama itu yang pertama kali adalah menjaga jiwa. Artinya agama itu syariat itu pengen supaya orang itu hidup sehat, hidup baik, nggak ngerusak orang, nggak nyakitin orang gitu. Makanya dilarang membunuh, dilarang memukul, bahkan ada kisos itu. Itu masuknya kan di situ. Maka dalam dunia perrokokan juga sama. Sama dalam artian apa? Ketika kita paham betul tadi kenapa dibantah hukum mubah, dibantah hukum makruh, maka hakikatnya Islam itu pengen supaya orangnya itu sehat, orang lain juga terjaga. Ya. Makanya saya cukup senang ketika kemudian sekarang banyak tempat-tempat umum yang ditulis dilarang merokok. Bahkan sampai di kebun binatang ada juga dilarang merokok. Gitu. Kenapa? Karena ternyata gitu, sebagian pengunjung itu iseng gitu loh, merokok di kebun binatang terus dikasihkan ke monyetnya, monyetnya bisa ngerokok gitu. Akhirnya monyetnya kena paru-parunya. Wah, kasihan. Sampai sak monyet-monyet aja kena bahaya. Komentar orang awam. Sering didengar komentar jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada rokok? Dari petaninya, pedagangnya, buruhnya. Apakah ulama bisa kasih makan? Ini? Andai komentar ini berasal dari non-muslim mungkin permasalahan tidak terlalu besar. Karena mereka memang tidak mau mengerti bahwasanya rezeki berasal dari Allah. Yang paling mengesankan dan mengenaskan adalah sebagian umat Islam mengumandangkan komentar tersebut, padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan, merusak tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah semata memberi rezeki. Jadi rububiyah itu termasuk meyakini Allah yang memberi rezeki. Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja tahu bahwasanya yang beri rezeki itu Allah dalam firman-Nya, "Qul may yarzuqum minas sama'i wal ard." Katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah, faqul afala tattaqun. Maka tanya lagi kepada mereka, mengapa mereka tidak bertakwa? Artinya kenapa mereka berbuat kesyirikan? Jadi orang musyrik aja tahu kalau yang ngasih rezeki itu Gusti Allah gitu. Kenapa kok kemudian ketika sesuatu itu haram kok tidak takok gitu loh. Sama ini zaman dulu, zaman mbah-mbah kita dulu, itu di kampung-kampung tertentu itu banyak peternak babi. Islam, ketika ditanya kenapa kamu ngingu babi yang itu haram, kata dia, lah emang aku orang babi, pokoknya mesake sama karyawanku, sama buruhku gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Orang aku kan yura makan gitu kan. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya pernyataan yang menyesatkan ya. Artinya orang kalau kemudian meninggalkan yang haram gitu, dia tinggalkan ternak babi, pasti Allah akan kasih ilham untuk ternak kambing. Nggak mungkin kemudian Allah diamkan aja. Kecuali dia emang nekat itu. Dilarang ternak babi terus dia diem aja gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ya matilah gitu kan. Maka kalau dia mau kreatif ya sebenarnya apa yang pernah dilakukan dalam perbabian itu bisa diterapkan dalam perkambingan dan bisa diterapkan dalam persapian. Mas Habibi sama Mas Fajar, tolong mandi dulu sana. Ayo sana. Nah, maka yang terjadi adalah orang kalau kemudian udah pintar nanam tembakau, maka hakikatnya sebenarnya ya dia pasti bisa nanam yang lain gitu loh. Nah, cuman ya toh kadang orang tuh terus mikirnya, yo kalau nggak ini yang ngapain yang lain gitu. Padahal sebenarnya ya dia bisa berbuat yang lain gitu. Sama-sama udah bisa nanam kok gitu. Atau mungkin punya lahannya kok, nanam singkong bisa, nanam yang lain bisa. Maka pertanyaannya, apakah mereka tidak yakin bahwa yang beri rezeki para petani itu Allah? Apakah mereka tidak percaya bahwa yang beri makan para buruh pabrik juga Allah? Kenapa mesti ragu? Kenapa tidak yakin dengan Allah yang maha pemberi rezeki pada siapa saja dari makhluknya? Lantas kenapa masih mencari penghidupan dari yang haram? Ingat, sabda Nabi SAW, innaka lan tada'a syai'an lillah, sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla illa baddalalaka Allah bih, kecuali Allah akan mengganti dengan yang lain ma huwa khairun laka minhu, yang lebih baik buat kamu dari yang kamu tinggalkan. Maka pada saat musim haji 1423, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan ditanya, apakah hukum kerja di pabrik rokok itu haram? Lalu apakah harta yang kugunakan untuk hajiku ini haram?
Beliau menjawab, tidak ragu lagi rokok itu haram karena di dalamnya terdapat mudarat dan bahaya besar. Juga rokok dapat menimbulkan penyakit dan tidak mendatangkan faedah sama sekali. Rokok pun bagian dari sesuatu yang kotor, dan Allah mensifati Nabi kita bahwa yang baik-baik itu dihalalkan sedangkan yang kotor-kotor itu dilarang. Maka rokok adalah sesuatu yang kotor atau mengundang bahaya, maka rokok itu haram. Oleh karenanya tidak boleh menanam tanaman yang digunakan untuk produksi rokok, tidak boleh memproduksinya, mendirikan pabriknya, memproduksinya, tidak boleh pula menjual, membelinya. Karena jika Allah melarang sesuatu, maka dilarang pula hasil penjualannya. Pekerjaan itu haram untukmu, bertobatlah kepada Allah dan sempurnakan hajimu dan jangan kembali pada pekerjaan tersebut. Artinya apa? Dalam kasus beliau bertanya, ya sebenarnya kamu ini harusnya ke sini jangan pakai duit rokok gitu loh. Tapi karena kamu udah sampai sini, ya sudah kamu haji aja. Toh kamu juga baru saja tahu. Gitu. Selesaikan hajimu, ya kemudian perbaiki urusan finansialmu jangan dari rokok. Wallahu ta'ala. Manifidina azani Allah wa iyakum. Maka yang ke-11, segala yang haram yang dimanfaatkan untuk tujuan yang haram. Ya. Artinya sesuatu itu haram kalau tujuannya haram. Gitu. Artinya kalau kamu nanam anggur tujuannya untuk menyuplai pabrik bir misalnya gitu, atau pabrik anggur, minuman anggur itu, ya, maka ya itu haram. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idha harrama syai'an harrama samanuh. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan harganya. Dalam lafaz Musnad Imam Ahmad disebutkan wa inna Allah azza wa jalla idza harrama akala syai'in harrama samanu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan makan sesuatu maka mengharamkan harganya. Oleh karenanya segala makanan atau minuman yang diharamkan maka diharamkan pula jual belinya, semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung bercakar, hewan yang mengkonsumsi barang yang najis, tikus, ular, semut. Nah, ini karena ini diharamkan, maka jual belinya menjadi haram. Contoh yang dimanfaatkan untuk tujuan haram adalah alat musik dengan berbagai jenisnya. Bahkan terdapat hadis khusus yang menyebutkan penjualannya yang haram. Dari Abu Amir, atau Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta. Lalu dia menyampaikan sabda Nabi SAW, layakunanna min ummati aqwamun, akan datang pada suatu masa, suatu kaum dari umatku, yastahilunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, akan menghalalkan zina, kemudian wal harir, sutra, wal khamra, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nah, ini berkumpul nih, zina, khamr, alat musik. Biasanya di karaoke itu kan ada musiknya, ada zinanya, ada khamrnya. Maka kalau dibahasakan kumpulan gini berarti kan jadi satu tuh. Kemudian walayan zilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisarihatil lahum ya'tihim yakni al-fakir lihajatin wa yaqulur irji ilaina ghadan. Kemudian benar-benar akan turun pada satu kaum itu ila janbi alamin. Apa ini? Di lereng gunung. Kemudian di sini dikatakan yaruhu alaihim bisarihatil lahum. Di mana kemudian mereka di situ bersama dengan binatang ternak mereka, ya'tihim, mendatangi kepada mereka, yakni al-fakir, orang miskin, lihajatin, untuk minta kebutuhan, artinya orang yang datang butuh, tolong mas, gitu. Dia datang ke kaum tadi tuh yang senang musik-musik, senang mabuk-mabukan. Wa yaqulu rji ilaina ghadan, sesuk wae gitu. Terus saiki lagi apa? Lagi pesta-pesta, lagi mendem-mendem, lagi jogetan ya. Fayu bayyituhumullahu wa yadul alam. Maka kemudian ya toh, Allah mendatangkan siksa kepada mereka wa yadul alam, dan menimpakan si gunung atau lereng bukitnya itu. Wa yamsahu akhirina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah, dan kemudian mengubah menjadi monyet dan babi sampai hari kiamat. Ya, ini terjadi ya, nggak jauh loh, di Indonesia, di Jawa, di sana, Banyumas, Dieng, subur, tanamannya makmur, petaninya makmur, tanamannya subur. Kalau punya
panen banyak gitu kan. Tiap malam kerjaannya jogetan, ledean gitu. Maka pada satu malam hujan lama gitu, kemudian gluduk halilintar. Pada waktu itu listrik belum banyak gitu kan, sehingga gelap kampung itu. Tapi ya itu cokean tetap jalan itu, dangdutan tetap jalan. Diar gitu. Nah, ternyata kampung itu sudah hilang ketimpa bukit sebelahnya. Padahal ada 2 bukit itu. Nah, dia ada di bukit sini kepotong gitu. Dan namanya kepotong itu harusnya kan geser gitu, turun ke bawah. Ini nggak langsung loncat ke atas. Jadi hadis ini terjadi di Indonesia, bro. Gitu. Dan yang pernah terjadi di Sulawesi juga hampir mirip. Sekampung suka main judi. Sekampung suka main judi. Nggak ada hari tanpa judi. Dari paginya, malamnya, siangnya, sorenya, judi terus pokoknya. Namanya judi nanti ya dekat-dekatnya ya ke sini juga, Homer juga, alat-alat musik juga. Gitu. Apa yang terjadi? Likuifaksi. Dan itu jarang terjadi di muka bumi. Terjadi di Indonesia. Jadi tiba-tiba tanah yang keras ini tiba-tiba jadi lembek. Gitu. Blesek itu semuanya. Terus. Gitu. Ini. Jadi disebut bahwasanya di sini wayam sohul akhir bukan maaf. Wayunabium wayadoul alam. Wayadoul alam itu bisa dalam artian ditimpa dari atas, bisa juga dalam artian disedot ke bawah. Dan kamu kalau nyari di YouTube itu terlalu banyak itu video-video bagaimana tanah itu ambles. Amblesnya itu jumlahnya yang besar itu, luas itu, nggak cuma semeter 2 meter sampai segede lapangan. Maka hati-hati ketika kamu bermaksiat di muka bumi, gitu kan. Khawatirnya kamu pas baru nonton yang enggak, pas kamu baru apa namanya nyanyi karaokean, ambles itu gedung karaokemu, brus itu. Nah, ketika itu terjadi, maka tobat udah nggak berfungsi. Ya. Jadi ketika adab itu sedang proses, gitu, maka kamu bertobat itu nggak ganggu. Maka baiknya jangan menantang. Allah Nabi sudah mengingatkan, walaupun ya, mungkin banyak orang yang bisa dikasih selamat sampai mati walaupun mudahnya bermaksiat ya ada juga. Cuman yang harus kita pahami adalah ini bukan buat coba-coba, bukan buat coba-coba. Sama halnya dengan gini, naik motor nggak pakai helm, itu kalau jatuh kepalanya pecah, itu udah rumus dasar. Walaupun ada orang yang naik motor bertahun-tahun bahkan sampai tua nggak pernah pakai helm, nggak pernah jatuh dan nggak pernah kepecah kepalanya. Atau kalau jatuh nggak pernah kena kepala itu. Nah, maka kamu jangan ngambil hukum yang khusus, jangan ngambil contoh yang khusus, ngambil kasus umumnya. Umumnya orang kalau jatuh nggak pakai helm, kepalanya pecah. Umumnya. Sehingga saran saya gitu loh, kamu ngikuti hukum umumnya, kemana-mana pakai helm, naik motor gitu. Ya, dan saya kan berusaha nyontohkan, toh pengajian nyebrang jalan aja saya pakai helm. Ya, maka jangan sampai kemudian kamu ngambil hukum khusus. Aku kan pinter naik motor gitu kan. Nanti kamu kena kasus umum, gitu, ketabrak kepalamu pecah gitu. Maka yang harus kita pahami adalah ya jangan mengambil hukum khusus. Memang benar ada orang-orang yang penyanyi dangdut lah, bahkan mungkin apa namanya pemandu lagu di karaoke lah itu dia aman-aman aja. Memang iya itu banyak itu. Tapi bukan berarti mereka bisa menjadikan dalil kalau kita melakukan itu kita baik-baik aja. Gitu loh ya. Termasuk ngerokok. Orang ngerokok ya ada orang ngerokok sampai tua sehat-sehat aja ada. Tapi bukan berarti itu menjadi dalil kalau rokok itu nggak masalah. Artinya banyak orang yang kena kanker, banyak orang yang bermasalah, itu harusnya kita pertimbangkan. Ya, saya pernah penelitian sama mahasiswa S3 di UGM, sekarang udah selesai tentunya. Itu dari Palestina gitu. Itu penelitiannya adalah meneliti orang-orang yang sakit kanker paru-paru di wilayah Jogja, Magelang, Klaten gitu kan. Kita keliling gitu. Nah, jadi dalam dunia kanker itu, kanker paru-paru khususnya, itu ada 2 sebab penyakit kanker. Satu karena rokok, yang kedua karena gas radon. Gas radon itu muncul di rumah-rumah yang dibuat dari tembok gitu kan. Nah, kita ngukur gas radon di rumah-rumah itu. Tujuannya apa? Pengen menemukan adanya orang yang kena kanker paru-paru bukan karena rokok, tapi karena gas radon gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Begitu kita samperin tuh rumah orang-orang yang sakit paru-paru gitu kan. Ternyata hampir semuanya itu perokok gitu loh. Otomatis gas radonnya ya ketika kita cek ternyata ya rendah, berarti ya bukan karena gas radon, karena memang rokok. Gitu. Dan jumlahnya waktu itu yang kita kelilingi itu puluhan. Gitu.
Nah, ada ibu-ibu yang di Magelang itu dia nggak ngerokok, tapi dia jualan sayur di pinggir jalan, di tempat ngetemnya kendaraan umum, gitu, L300 itu. Jadi dia kena asapnya itu bertahun-tahun, akhirnya kena kanker. Ada juga Pak Guru yang nulis di papan tulis pakai whiteboard, pakai blackboard, pakai kapur, kena kanker juga. Ada orang-orang yang kerja di perpustakaan, tapi khusus dokumen yang berdebu, kena kanker juga, gitu. Terus ada juga tukang kayu kena kanker, tapi dia perokok juga tukang kayu ini. Intinya adalah itu sudah menjadi pernyataan yang teruji secara ilmiah kalau perokok atau merokok itu membahayakan dirinya dan orang lain. Dan saya kalau lihat mereka kena kanker itu hambekannya itu susah. Bahkan sebagian orangnya itu ketika kita samperin mereka udah mati gitu. Nah yang masih hidup ini wah, hambekannya itu napasnya itu berat banget itu. Dan mungkin kalau boleh ditanya gitu kan, kalau kita bisa nanya, kalau bisa balik lagi ke masa lalu mau nggak ngerokok, mereka pasti nggak mau. Ya, oleh karena itu maka ya jangan sampai kemudian kita menyesal gitu. Ya, menyesal bolak-balik kemo, menyesal bahkan ada adik kelas saya waktu itu di kampus tuh sampai paru-parunya diambil satu gitu karena rokok gitu. Maka ini yang harus kita jaga ya. Ya bukan berarti orang kalau nggak ngerokok terus umurnya panjang, bukan berarti juga gitu juga, nggak jaminan juga. Cuman maksud saya itu gini loh, ketika kita sudah melakukan hal yang haram kita tinggalkan, maka tentu kita berharap ada keberkahan dalam hidup. Ada kebaikan-kebaikan yang kita terima ketika masih hidup. Allah Ta'ala. Maka yang termasuk dalam hal ini adalah jual beli rokok, dadu, kartu, buku yang berisi kekufuran, bid'ah, pemikiran sesat, akhlak yang rusak seperti buku porno, buku berisi gambar perempuan, buka aurat, baju yang terdapat gambar makhluk, baju yang terdapat gambar wanita, pakaian wanita yang ketat, seksi, dan baju yang memiliki salib, maka semuanya haram untuk dijual belikan. Orang muslim nggak boleh memperjualbelikan semua barang-barang itu. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian masalah selanjutnya adalah penerima orderan Nasrani yang terdapat salib. Pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada ulama besar Ahmad ibni Abdul Halim Al-Haroni ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Apakah berdosa jika seorang menjahitkan sabuk sutra yang merupakan orderan dari orang Nasrani yang nantinya akan diberi simbol salib dari emas, bagaimana upah yang diperoleh halal atau haram? Jadi misal kamu punya konveksi terus datangi orang, Pak, saya mau pesan 1000 buah topi santang. Atau mungkin kamu bisa bikin kerajinan apa tuh? Kayak yang di tengah kota Solo tuh, lampion-lampion dulu. Nah, itu kan ada bentuk-bentuk rusa lah, Santa Claus itu ada pengrajinnya khusus itu. Nah, gimana hukumnya menerima orderan itu? Nah, beliau rahimahullah menjawab, jika seorang menolong orang lain dalam maksiat pada Allah, maka ia turut berdosa. Jadi nggak asal terima orderan. Ini apa nih gitu? Oh ini patung Yesus gitu ya nggak bisa. Oh ini pohon cemara buat Natalan ya nggak bisa. Karena itu berarti telah menolong dalam dosa dan melampaui batas. Oleh karena itu Nabi SAW sampai saya melaknati Homer ya segala sesuatu yang memabukkan. Beliau juga melaknat orang yang memerasnya, yang mengambil perasannya, yang memikul hasil perasannya, yang memesan, yang menjual, membeli, menuangkan, meminum, orang yang memakan hasil penjualan Homer, ini semua dilaknat. Jadi melaknat semuanya. Gitu. Ini ada dalam hadis Abu Dawud nomor 3674 dan Ibnu Majah 3380. Allah melaknat Homer, orang yang minumnya, menuangkannya, menjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil perasannya, mengantarkannya, meminta diantarkannya, semuanya terlaknat. Kebanyakan mereka, seperti orang yang memeras, mendistribusikan, atau menuangkan mendapatkan laknat karena mereka menolong orang yang akan minum Homer tersebut. Walaupun nggak minum, nanti ada ormas tertentu tuh yang mengharamkan rokok, tapi dia jualan rokok. Ditanya, nah kenapa kamu jualan rokok? Kamu haramkan rokok ya? Karena kan saya nggak ngerokok, yang ngerokok orang lain. Nah, kayak gitu nggak boleh gitu kan. Artinya ketika kita tahu bahwa Homer itu haram, maka nggak boleh kita jual Homer. Rokok itu haram, kita nggak boleh jual rokok. Gitu kan. Dari sini pula seorang muslim dilarang menjual senjata yang nantinya digunakan untuk membunuh orang lain dengan cara yang diharamkan. Gitu. Seperti untuk membunuh kaum muslimin dan pembunuhan pada masa fitnah. Boleh jual beli senjata yang nanti digunakan untuk membunuh orang. Jika suatu perbuatan yang membantu pada suatu kemaksiatan saja dilarang, apalagi menolong dalam kekufuran dan syiar kekafiran. Jadi kalau sifatnya mabuk aja, mabuk itu kan nggak mengeluarkan dari Islam tuh, itu dosa besar tapi nggak mengeluarkan dari Islam tuh. Itu aja dilarang, apalagi kemudian sifatnya
bikin topi santa, bikin salib dan seterusnya gitu kan. Kemarin saya lihat ada pengrajin besi itu bikin tempat tatakan buat lilin, buat gereja itu. Nah, kalau dia Islam ya haram gitu. Maka itu lebih lebih haram lagi gitu. Perlu diketahui bahwa salib itu tidak boleh diperjualbelikan dengan maksud mengambil keuntungan. Begitu pula tidak boleh memberikannya secara cuma-cuma. Wah, kan nggak ambil untuknya gratis ya. Nek gratis, gaji keuntungan rakyat itu apa gratisan tambah nggak boleh lagi. Tanpa mendapatkan upah keuntungan sama sekali. Maka seorang tidak boleh menjual salib sebagaimana tidak boleh menjual berhala patung, tidak boleh memproduksinya. Larangan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, "Innallaha harama bai'al khamri wal maitata wal hinjira." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya, penjualan atau khamr, kemudian bangkai, wal hinjir, babi, wal asnam dan patung. Nah, berhala di sini termasuk adalah urusan salib, topi santa, pohon cemara, gitu kan, rusa-rusa kutub itu. Ya, begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang membuat gambar makhluk yang memiliki ruh seperti manusia dan hewan. Nah, Nabi SAW jika melihat gambar semacam itu di rumah, beliau pun mencabutnya. Jadi pakaian bergambar binatang, pakaian bergambar orang itu jangan dibeli. Gitu. Ya. Kalau belinya nggak boleh, jualnya nggak boleh, bikinnya ya nggak boleh. Gitu. Ya, kenapa? Karena ada larangan menggambar makhluk. Nah, semua yang dilarang maka semua unsur-unsurnya itu nggak boleh. Oleh karena itu orang yang membuat salib dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana yang mengambil upah dari suatu jual beli yang diharamkan atau mengambil manfaat darinya seperti mengambil upah distribusi khomer, maka membuat salib, melacur, atau upah lainnya dari segala jual beli yang diharamkan, maka hendaklah ia menyedekahkan hasil penjualan itu, lalu ia bertobat dari perbuatan yang haram tadi. Sedekahnya tersebut ialah sebagai penebus kafarat dari perbuatan haram yang dia lakukan. Upah ini sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh dirinya karena penghasilan semacam ini adalah penghasilan yang kotor. Nah, jadi uang haram disodakohkan, tapi dari sodakoh itu bukan berarti dia dapat pahala, karena uang ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kita bisa dapatkan pahala dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha thayyibun layak balu ila thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima amal dari sumber yang baik. Jadi kalau duitnya duit hasil colongan, duitnya duit hasil korupsi, hasil jualan komer, hasil jual beli wanita gitu kan, maka semua itu haram, nggak bisa digunakan untuk ibadah. Upah yang dia terima tersebut tidak perlu dikembalikan kepada si pembeli karena pembeli sudah menyerahnya dan ia sudah bersedekah dengannya. Pendapat ini adalah yang menjadi pendapat ulama sebagai dipilih oleh Imam Ahmad dalam masalah upah yang diperoleh dari orang yang mendistribusikan khamr. Juga semacam ini pendapat pengikut Imam Malik dan ulama lainnya. Wallahu taala. Kemudian Syekh Al-Munajjid hafizahullah, beliau masih hidup, menjelaskan memproduksi salib, membelinya, memasang salib di pakaian, di dinding atau semacamnya adalah suatu yang diharamkan. Seorang muslim tidak boleh melakukan hal semacam ini. Seorang muslim tidak boleh membuat muslim lalu ia kenakan sendiri. Seorang muslim tidak boleh membuat salib. Salib ini bukan membuat muslim, ini salib. Lalu ia kenakan sendiri atau yang memproduksinya untuk digunakan orang lain. Jadi barang yang haram, misal kamu bikin topi santa nih, terus nggak kamu kasih orang tapi kamu pakai sendiri, ya nggak boleh. Kenapa? Karena itu ciri khas dari kekafiran, ciri khas dari kekufuran ini. Maka seharusnya seorang muslim itu bertakwa kepada Allah, hendaklah ia menjauhi siar-siar kekafiran yang telah menjadi simbol agama. Ya, zaman saya dulu muda itu anak-anak mudanya senang pakai kalung salib, tapi yang salibnya itu bentuk plusnya itu sama semua. Nah, jadi itu juga sama aja gitu. Pokoknya identik sama kekafiran, kekufuran, terus pakai pakai cincin tengkorak yang identik sama kemusyrikan, gitu kan, identik sama hurufat-hurufat itu juga nggak boleh. Nah, emang pengen ganteng ya pakai cincin yang matanya permata berlian gitu kan. Cincinnya juga perak bukan emas, itu malah ganteng. Tapi kalau pakai cincin tengkorak lah gitu, kemudian pokoknya yang mengidentikan kekafiran, kekufuran, kefasikan gitu kan, atau pakai baju-baju yang menunjukkan geng motor tapi geng motor yang nggak berguna, gitu. Geng motor yang suka rusuh, geng motor yang kalau kumpul itu mabuk, nah itu juga nggak boleh. Atau grup-grup band gitu, Tanom pakai kaos Metallica lah apalah itu, nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi yang normal-normal aja lah itu. Dan kalau fitrah kita biasakan baik, insya Allah kita punya respon yang baik ketika ada hal-hal yang buruk itu kita punya respon elek gitu. Tapi kalau kemudian kita dalam hal urusan kayak gitu bermudah-mudahan gitu kan, akhirnya nanti kita benar-benar berhadapan sama Homer aja kita akan mengatakan ini bukan Homer ini. Iya ini.
Ada orang-orang kayak gitu. Ini kan cuma air anggur. Ya air anggur awalnya, tapi kemudian difermentasi itu kue mendem. Mendem piye wong aku mendem nek apa nek entek telung botol iki lagi sebotol ya aku mesti ora bakal mendem ya. Padahal kaidahnya apa? Yang namanya khomer itu ya sedikit juga haram walaupun enggak mabuk gitu. Dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan tidak boleh seorang muslim memproduksi salib, tidak boleh ia menyuruh untuk membuatnya. Yang dimaksud memproduksi tadi adalah membuat simbol seperti salib atau palang. Jadi hal-hal yang berbau-bau persalipan kita nggak boleh. Misal kamu bikin pintu, kemudian ada motif salibnya nggak boleh. Terus kamu jadi tukang, ya, terus si apa namanya plasternya suruh bentuk salib nggak boleh gitu. Terus krepus tas rumahnya suruh masangin salib nggak boleh gitu. Ya nggak boleh ya. Terus kamu jadi tukang kebun misalnya gitu, terus tamannya suruh bikin motif salib ya nggak boleh. Jadi kita nggak boleh ya menyerahkan keimanan kita dengan gampang ke urusan kayak gitu. Tidak boleh pula seorang muslim mengenakan salib, baik ia menggantungkannya, meletakkannya pada suatu, dan tidak boleh menggantungkannya sama sekali. Tidak boleh seorang muslim menampakkan syiar kekafiran semacam ini di tengah-tengah kaum muslimin, baik di jalan, tempat umum, dan tempat khusus. Salib tersebut sama sekali tidak boleh dipasang di pakaian. Nggak boleh dalam bentuk apapun lah, emblem nggak boleh, bordiran nggak boleh. Dalam hal ini ada riwayat dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, itu Nabi SAW, aku mendatangi Nabi SAW, wa fi unuki solibun, dan di leherku ada salib min zahab dari emas. Jadi masih pakai galung salib. Adi bin Hatim ini mantan orang Nasrani. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya Adi itrah, wahai Adi, copot anka, lepaskan itu. Kamu apa namanya si kalungmu tadi. Hada alwasan, ini adalah berhala. Ya. Sehingga saran kami, sebaiknya order semacam itu nggak diterima dengan alasan yang telah sebutkan di atas. Wah, pakai wah. Justru kalau kamu nggak nyampaikan, ya kamu akan diorderi terus. Maaf ya Pak Petrus, saya nggak terima order pintu yang ada motif salibnya. Nek mau pintunya model gini, motifnya. Ya ngapunten kalau jenengan memang nggak mau atau nggak cocok atau tetap pengen yang pakai salib, saya nggak bisa. Dah, sampaikan. Ya, kalau kita nggak nyampaikan, yuk kena terus. Gitu. Sama Natalan juga sama. Kamu dikirimi parcel tetanggamu, ya tinggal ngomong, maaf Ibu, saya orang Islam, saya tidak bisa turut serta dalam urusan seperti ini dan ini bagian dari akidah. Jadi mulai hari ini, atau tolong ini parcel bawa pulang dan setiap Natal jangan kirimi saya. Nggak apa-apa. Yang penting sehari-hari kita bersikap baik kan bagus saja. Nah, sama kayak saya dulu waktu ke mana Jepang gitu. Di Jepang itu kalau kita datang ke sana sebagai tamu resmi itu ada welcome party gitu. Pesta selamat datang. Ya, tergantung bentuk ya. Ada yang joget-joget, ada yang mabuk-mabukan, ada yang cuma makan-makan ya. Karena kita datangnya di kampus, nggak mungkin mabuk-mabukan kan. Tapi walaupun nggak mungkin mabuk-mabukan, orang Jepang itu hari-harinya ya minum sake gitu. Nah, maka kita sampaikan kalau kita kemudian orang Islam nggak mau minum sake. Ya sejak datang nggak pernah dikasih sake. Tapi kalau kita nggak ngomong itu, nanti pas hari pesta selamat datang dikasih sake, setiap hari kalau nongkrong sama dia, ya diajak minum sake gitu. Nah, maka harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan, ya tetap akan masalah gitu. Oleh karena itu maka nggak apa-apa dan nggak usah sungkan, nggak usah pakai gitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Kalau emang itu salah ya sampaikan salah. Mohon maaf ya saya nggak minum ini. Saya nggak makan babi. Kalau nggak disampaikan ya dia makan babi terus. Nanti ada di daerah Kalimantan, daerah tertentu itu. Di sana itu kalau ada tamu itu disuguhnya ya tuaknya sana. Mungkin di Sumatera juga sama, Sumatera yang banyak orang Nasoronya itu. Kasih tuaknya. Kalau nggak diminum itu nggak ngormatin. Apa ya terus kita minum ya nggak sampaikan gitu. Kalau emang mereka nggak mau kecuali kita harus minum ya kita pulang lah, nggak usah bertamu lah. Ya, itu aja. Gitu. Jadi hidup jangan dibikin susah. Nah, nanti gimana wong saya gini lah gitu. Terlalu banyak pertimbangan ya. Akhirnya malah ruwet hidup. Sungguh banyak sekali orderan lain yang bisa membuat bisnis kita menjadi lebih berkah karena yang diharapkan hanyalah ridho Allah. Ingatlah selalu firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang kemudian bertakwa pada Allah akan dikasih jalan keluar. Kalau kamu nggak jadi terima orderan dari Pak Petrus, insya Allah dapat orderan dari Pak Muhammad atau dari Pak siapa, Pak Umar gitu kan. Dan akan beri rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Bener ini, udah saya mengalami berkali-kali itu.
Tapi kalau kamu merasa orderanmu ya hanya dari dia, ya akhirnya kamu dapatnya ya cuma dari dia. Setelah dari dia nggak ada orderan lain. Akhirnya kesimpulannya kayak gitu. Makanya berlaku hadis apa namanya, anak indah doni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nek kamu memprasangkai Allah hanya kasih rezeki dari jalan orderan Pak Petrus tadi, ya sudah, rezekimu hanya sebatas itu. Nggak mungkin akan datang Pak Muhammad, nggak mungkin akan datang Pak Umar, akan datang Pak Bambang ke tempat kamu order-order, nggak mungkin. Ya ordermu cuma itu toh. Kamu dari awal udah memprasangkai buruk Allah, kalau Allah hanya ngasih rezeki lewat Pak Petrus tadi, ya sudah gitu loh. Itu bagian dari akidah. Hati-hati. Jangan sampai kita bermain-main dalam masalah ini. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, ini ada tadi di depan ada, inna kalanta da'asai'an lillah, tidaklah kau tinggalkan sesuatu karena Allah azza wa jalla, illa badalaka Allahu bihi, kecuali Allah akan menggantinya untukmu ma huwa khairun laka minhu, yang lebih baik dari itu. Kemudian masalah berikutnya, bolehkah menjual mushaf Quran padahal itu berisi kalamullah? Jadi salib udah, rokok udah, sekarang Quran. Menjual mushaf hukum asalnya boleh, hukum asalnya ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Hukum asal jual beli boleh, maka jual beli Quran hukum asalnya boleh. Kita telah mengetahui bahwa untuk memproduksi mushaf dibutuhkan kertas, dibutuhkan penjilitan, pencetakan, semuanya butuh biaya. Jika demikian, tidak mengapa ada biaya untuk memperoleh mushaf tersebut. Namun, tidak boleh mushaf tersebut dijual kepada orang kafir. Jadi kalau Pak Petrus tadi beli, nggak boleh. Kalau Pak Petrus mau belajar untuk masuk Islam, silakan. Nah, ya lagi wae ngomong ngono gitu loh. Pak Petrus beli untuk kemudian belajar supaya masuk Islam, kan lagi wae ngomong gitu. Itu boleh. Karena Nabi SAW melarang bersafar ke negeri musuh karena khawatir mushaf tersebut jatuh ke tangan mereka dan dilecehkan. Jadi sekedar jalan-jalan ke negeri kafir, itu sebaiknya jangan dilakukan. Jadi orang Islam jalan-jalan ke Korea, ke Cina, kalau nggak ada urusan loh ya, cuma mau piknik tok, gitu. Cari piknik di negeri-negeri Islam. Kenapa? Karena nanti kalau sampai sana, Quranmu misal jatuh atau mungkin tertinggal, itu akan dilecehkan oleh mereka. Apakah mereka pasti melecehkan? Ya belum tentu. Tapi namanya orang kafir, dia nggak tahu adab sama Quran gitu loh. Mungkin ditempatkan di tempat-tempat yang ada najisnya, mungkin dipegang oleh orang-orang yang haid, kan gitu loh. Jadi melecehkan itu bukan berarti harus diinjek-injek, dibakar, bukan. Ditempatkan di tempat-tempat yang nggak benar, dilempar-lempar gitu. Kadang orang Islam yang ada yang nggak paham adab itu kok gitu kan. Sekarang wanita-wanita yang haid itu kan kadang sok nggak tahu kalau dia haid itu nggak boleh megang Quran. Pegang aja dia ke sana kemari, pengajian ya melu gitu kan. Apakah nggak boleh pengajian? Boleh, tapi kalau emang dia harus ke masjid, dia harus cari tempat di luar masjidnya. Itu mana? Mungkin di parkirannya, mungkin di mana. Jangan sampai duduk di dalamnya karena haid itu kan bagian dari adab-adab. Makanya pentingnya belajar tuh di situ. Dan kenapa kalian waktu itu tak ajari tentang fikih darah wanita? Bukan karena kalian akan haid, tapi kalian akan menikahi seorang wanita. Mungkin dia punya anak wanita, bahkan kalian lahir dari seorang wanita. Sehingga kalau kalian menemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan darah wanita, kalian bisa menjadi orang yang kemudian memberikan pencerahan, bukan diem-diem aja. Istrinya membaca Quran itu, wah solihah istriku, padahal lagi haid gitu kan. Nah, apakah harus dilarang? Ya enggak, dikasih tahu caranya. Gandeng kue haid, kan karena kamu haid nih tak kasih tahu caranya nih, pakai sarung tangan kah, atau kemudian pakai kayu kah, atau kemudian gimana kamu yang bukakan kah, kamu temani, kamu yang nyimak, kamu bukakan kan gitu. Ya, nah, bacaan Quran saya jelek, ya, makanya ikut tahsin itu loh. Ya, nanti ini kaitannya sama tahsin, ikut tahsin biar nanti kamu bisa nyemak istrimu, masa istrinya bacaannya kayak Qoriah gitu, terus kamu bacaannya jeleknya nggak karu-karuan. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Ini kasus demi kasus yang kita sampaikan ya, sehingga harapannya bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita semua. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjutkan di bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.